Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah kajian rutin pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita mampu untuk berkumpul, mampu untuk bermuajahah, mampu untuk mendatangi majelis ta'lim di Masjid Al-Arqam dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan aman dan nyaman. Kedua, nikmat ini, nikmat sehat, nikmat kondisi yang nyaman, nikmat sempat waktu adalah nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Betapa banyak manusia yang lalai terhadap dua nikmat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang seringkali manusia itu lupa. Apa saja itu? Yang pertama kata Rasulullah, as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Maka ketika kita diberikan oleh Allah sehat, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Diberi Allah waktu luang, kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-179. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal ins wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah berfirman, sungguh kami sediakan, kami isi neraka jahanam itu minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Jadi ibu-ibu kelak di neraka jahanam ya, isinya itu adalah jin dan manusia. Kenapa seperti itu? Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha.
Karena manusia itu memiliki qulub, memiliki hati, memiliki akal, memiliki pikiran. Lahum la yafqahuna biha. Akan tetapi pikirannya itu tidak digunakan untuk bertafakuh, tidak digunakan untuk mentadaburi, tidak digunakan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibu-ibu, kalau kita lihat bagaimana tanda kebesaran Allah sangat luar biasa. Kita bangun tidur, yang awalnya ketika kita tidur jasad kita hilang, pergi dari tubuh kita. Kemudian dikembalikan oleh Allah dalam keadaan seperti semula. Kita bangun, kita mampu untuk menghirup oksigen yang gratis. Padahal kalau di rumah sakit bayar, kalau sakit terganggu pernafasannya, satu tabung saja mahal, kita gratis. Dan di ruangan seperti ini ibu-ibu, ternyata bukan hanya oksigen, banyak zat-zat yang lain, ada oksigen, ada karbon dioksida, karbon monoksida. Akan tetapi hebatnya tubuh kita dirancang oleh Allah hanya mampu menghirup oksigen saja. Ini hebatnya Allah merancang manusia. Allah membuat banyak zat-zat, akan tetapi ketika kita bernafas hanya menghirup oksigen saja. Hidung kita itu bisa menyaring, memilih mana yang oksigen masuk. Kemudian terjadi proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dalam alveolus paru-paru. Dari alveolus kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Ini sangat luar biasa, Bu. Kalau misalkan kita tidak mengangan-angan, karena tidak ada alat secanggih apapun sampai sekarang yang bisa menciptakan sistem kerja tubuh manusia secanggih ini. Hanya Allah yang bisa. Dan ini patut untuk kita syukuri. Bagaimana kita membuka mata, bisa melihat cahaya. Kerja mata ini sangat luar biasa. Bagaimana menangkap cahaya, diproses dalam retina, dipantulkan, dikirim ke otak sehingga kita bisa melihat. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan sistem pencernaan. Ibu-ibu makan tadi pagi, makan nasi dengan lauk, ayam, tempe, tahu, telur, dan semisalnya masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ada proses penghancuran makanan. Kemudian dari lambung disalurkan ke usus halus, usus 12 jari, diambil sari-sari makanannya, proteinnya mana diambil, vitaminnya mana diambil, karbohidratnya mana diambil. Kemudian disalurkan untuk tenaga dalam tubuh, lanjut lagi ke usus besar, terjadi proses pembusukan, dikeluarkan. Ini hebatnya, luar biasanya Allah menciptakan manusia dalam fi ahsani taqwim, dalam Al-Quran surat Ad-Din. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik sistem. Maka jangan sampai kita sebagai orang yang beriman tidak pernah memikirkan sampai sejauh itu. Bahkan jangan-jangan, nauzubillahi min dzalik, kita justru sampai memikirkan semua ini adalah proses alam. Semua ini adalah proses alam. Akhirnya banyak yang sekarang ini ateis. Apa itu, Bu, ateis? Tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dan sekarang ternyata setiap tahun jumlah orang-orang ateis makin banyak di Indonesia. Kalau sekarang Jepang sudah banyak, bahkan menjadi mayoritas di Jepang orang-orang itu tidak beragama. Di Barat, di Inggris, kemudian di Prancis, di Belanda, orang-orang ateis makin banyak. Dan ternyata sekarang itu di Indonesia pun perkembangan ateis semakin tahun semakin meningkat. Nah, artinya ada kesalahan pola pikir di situ. Mereka sampai tidak percaya Tuhan, padahal tanda-tanda kebesaran Allah sangat luar biasa. Allah menciptakan bumi yang beredar mengelilingi matahari, sehingga dari situ terjadi proses perpindahan resolusi, menciptakan bulan yang mengelilingi bumi,
Dari situ terjadi pergantian siang dan malam. Coba andaikan Allah itu hanya menciptakan malam saja. Sehari-hari cuma tidur 24 jam. Karena malam digunakan untuk istirahat. Andaikan Allah menciptakan siang saja, coba Bu. Tidak ada waktu untuk istirahat. Berapa capeknya itu. Tapi Allah mengatur, mendesain alam ini yang dengan penuh kekuasaannya, maha besarnya, sehingga kebesaran Allah ini mampu untuk kita rasakan, mampu untuk kita nikmati sebagai makhluknya. Maka dari situ mari kita syukuri nikmat ini, nikmat yang telah Allah berikan dengan cara menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah salah satu bentuk dari pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tema menuju jannah dengan memperbanyak ibadah. Namun sebelum itu ada beberapa hal di sini akan saya buat poin-poin sehingga kita akan lebih mudah dalam memahami tema ini. Yang pertama, kita sekarang itu sebagai makhluk yang hidup di dunia. Sekarang kita sebagai makhluk yang hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, hidup di bumi Allah, maka kita harus paham sebetulnya hakikat dari kehidupan itu apa? Hakikat dari kehidupan sekarang yang kita jalani sekarang itu apa? Kita harus paham. Kalau kita membuka Al-Quran, akan kita temukan satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yaqulu hutama wa fil akhirati 'adzabu syadidu wa maghfiratun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah mengatakan i'lamu, ketahuilah, menggunakan fi'il amr. Dalam bahasa Arab berarti perintah yang harus untuk dilakukan. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu, kata Allah, la'ibun walahwun wazinah. La'ibun adalah permainan, walahwun adalah senda gurau, wazinah adalah perhiasan, kesenangan. Watafahurum bainakum, dan saling berbangga, watakasurung fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak uang dan anak. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya hakikat hidup di dunia yang pertama adalah la'ibun, permainan. Sekarang kita lihat bagaimana ini, mungkin contoh asli ya. Ada anak kecil ketika sedang bermain-main, asyik dengan mainannya ya, sampai lupa dengan sekitarnya. Anak kecil ketika bermain bahkan sampai lupa dengan makan, dengan minum, dengan orang tua bahkan. Dulu ketika saya SD, masih suka main-main, pulang SD langsung keluar rumah ke sawah, cari ikan, cari hewan apapun itu. Nanti maghrib baru pulang ke rumah. Asyik dengan mainannya. Dan anak kecil seperti itu. Sekarang baru musim lato-lato, setiap hari main lato-lato, terus di mana-mana cetok ya Bu. Sampai bosen dengerinnya. Main itu, terus asyik main itu.
Ada lagi yang main HP dari pagi sampai siang, sore, malam, main HP, main game terus sampai tidak tahu waktu. Waktunya sholat nggak berhenti sholat dulu, waktunya makan nggak berhenti makan dulu, waktunya mandi bahkan nggak mandi terlebih dahulu. Itu namanya laibun, permainan penuh dengan tertawa, penuh dengan hal-hal yang mengasihkan. Yang pertama itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lahwun. Kehidupan di dunia itu penuh dengan senda gurau. Kalau ibu-ibu sudah berkumpul dengan sefrekuensi dengan teman-temannya, dengan tetangganya, sudah ngobrol ngalor ngidul, ketawa ketiwi, juga nggak tahu waktu kadang. Niatnya mau beli sayur mayur, datang ke tukang jualan sayur mayur, ketemu sama temennya, ngobrol sampai 1 jam lebih, nggak selesai-selesai, ketawa ketiwi. Atau pergi kemana, ke kondangan, ketemu sama temennya, ngobrol 1, 2, 3, 4 terus dari A sampai Z, nggak pernah berhenti-berhenti, ketawa ketiwi. Penuh dengan lahwun, obrolan-obrolan senda gurau. Yang ketiga, wazinah. Kehidupan di dunia ini juga dipenuhi dengan kesenangan, perhiasan. Kita ketika menggunakan pakaian, ya, ibu-ibu ketika menggunakan baju, pilih baju-baju yang bermerek, baju-baju yang mahal, celana yang branded, tas-tas yang bisanya impor dari luar negeri, menggunakan mobil-mobil yang mahal, rumah di tingkat, motor baru mewah, wazinah, hiasan, memakai cincin 100 gram, memakai kalung, gelang, dan seterusnya. Wazinah. Watafahurum bainakum. Yang keempat, kalian setelah itu, ya, setelah bermain-main, setelah bersenda gurau, setelah mengumpulkan perhiasan, memperbanyak penampilan, memperbagus penampilan, watafahurum bainakum. Kemudian engkau saling membanggakan. Saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Ini loh, saya punya mobil baru loh. Yang lain kemudian bangga, ini saya punya emas baru kemarin beli 100 gram. Yang lain bangga lagi, kemarin saya punya habis beli tanah di sana 1 hektar. Yang lainnya bangga lagi, saya punya motor kemarin habis beli Grace, enggak kredit. Saling berbangga, dibangga-banggakan. Harta-harta yang sudah didapat itu dibanggakan kepada yang satu dengan yang lain. Watafakhurum bainakum. Kemudian yang kelima, watakasurun fil amwali wal aulad. Saling memperbanyak amwal, harta. Saling memperbanyak harta, wal aulad, dan anak dan keturunan. Bisa dilihat sekarang bagaimana nyuwun sewu kadang masih ada banyak di antara kita sampai lupa kehidupan di akhiratnya. Di dunia mereka habiskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Sampai nggak tahu waktu, ya Bu. Waktunya sholat nggak digunakan untuk sholat, masih mencari harta. Masih sibuk bekerja. Padahal sejatinya harta itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah titipan. Tidak ada yang abadi. Watakasurun fil amwal juga. Dan juga memperbanyak anak keturunan untuk investasi. Ketika nanti anaknya sukses dibanggakan juga. Dibanggakan sama keluarganya. Ini loh anak saya jadi PNS loh. Anak saya jadi dokter. Anak saya masuk di perguruan tinggi favorit. Anak saya sekarang jadi pengusaha sukses. Itulah watak dari manusia. Yang pertama tadi, bermain-main di dunia. Yang kedua tadi, saling senda gurau, ketawa ketiwi. Yang ketiga, saling memperbanyak perhiasan. Yang keempat, saling membangga-banggakan. Yang kelima, saling memperbanyak harta dan keturunan.
Kemudian kata Allah, kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Yang seperti itu ibarat seorang petani yang dia sangat senang ketika ada hujan yang mengairi kebunnya, mengairi sawahnya. Petani-petani senang gitu. Ketika ada hujan yang mengairi sawahnya, yang menyirami tanamannya, maka akan tumbuh pohon-pohon, akan tumbuh bunganya, akan tumbuh buahnya. Petani senang. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Tapi kata Allah, kemudian sewaktu-waktu tanaman tersebut akan menjadi kering. Ketika tidak ada hujan, tanaman tersebut akan menjadi kering, menjadi mati dan akan hangus. Allah sangat luar biasa mengibaratkannya. Bahwa petani di suatu saat ketika melihat ada hujan yang mengairi sawahnya, sawahnya menjadi hijau, sawahnya tumbuh, siap untuk dipanen, akan tetapi di suatu saat akan melihat sawahnya itu menjadi kering, mati. Begitulah kehidupan di dunia, ibu-ibu. Kita mungkin sekarang berbangga, bisa senang-senang, bisa ketawa-ketiwi, membanggakan apa yang kita punya, harta yang kita punya, anak yang kita punya. Kita bisa ketawa-ketiwi dengan teman, membangga-banggakannya, memperbanyak perhiasan. Tapi ingat bahwa semuanya itu tidaklah kekal. Semuanya tidaklah kekal. Sewaktu-waktu pasti akan Allah ambil karena semuanya adalah titipan. Bisa jadi sekarang kita berkumpul di masjid, kita halaqah bersama, kita belajar bersama. Tapi bisa jadi nanti malam pun kita sudah tidak bersama, sudah pindah alam. Kita sekarang sudah masih di dunia, nanti malam kita sudah pindah ke alam kubur, bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Makanya kata Allah, jangan terlalu sombong dengan apa yang kamu punya. Jangan terlalu membangga-banggakan dengan apa yang kalian miliki. Cobalah tengok seorang tukang parkir. Ketika ada seorang bawa motor, bawa mobil, parkir, dijaga, setelah selesai dengan hajatnya tersebut, motornya diambil lagi. Tukang parkir ikhlas. Nggak pernah menuntut. Karena paham bahwa itu bukanlah miliknya. Maka kita sebagai manusia pun harusnya seperti itu. Apa yang diberikan Allah sekarang, harta yang Allah berikan, keluarga yang Allah berikan, anak yang Allah berikan, usaha yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu pasti akan Allah ambil. Kita harus paham masalah itu. Jadi inilah hakikat dari kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah sebuah perhiasan di mana kita saling membanggakan apa yang kita punya dan saling memperbanyak harta dan keturunan. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir ayat ke-39, Allah berfirman, ya qaumi innama hadzal hayatud dunya mata' wa innal akhirah yadarul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah mata'un, sementara, kesenangan yang sementara. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya akhirat itu darul qarar, kehidupan yang abadi. Nah, kita harus paham itu nggih ibu-ibu. Yang pertama, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Hakikat kehidupan di dunia tadi hanyalah sebuah permainan. Dipenuhi dengan senda gurau, dihabiskan dengan memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan hartanya. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat Al-Hadid dalam ayat 20 ini Allah menjelaskan, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu terdapat azab yang pedih dan maghfirah dari Allah. Ada yang pedih untuk siapa? Untuk mereka yang terlena dengan kehidupan dunia. Habiskan kehidupan dunia untuk
kesenangan semata. Tidak ada rasa untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada rasa untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu pun juga ada maghfirah, ampunan dari Allah. Wa ridwan, dan juga keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, kesenangan yang menipu. Kita senang sekarang, tidak ada yang abadi. Semuanya itu adalah fana. Maka jangan sampai kita terlalu membangga-banggakan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sehingga kita lupa bahwa semuanya itu hanyalah sementara, dan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil apa yang kita minta, yang kita miliki. Itu yang pertama, hakikat kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham hakikat manusia di dunia. Kalau tadi hakikat kehidupan di dunia, sekarang hakikat manusia di dunia. Sebetulnya apa sih? Sebetulnya kenapa sih Allah kok mau menciptakan manusia? Ini perlu kita pahami. Kita buka dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ayatnya sudah sering kita dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka itu menyembahnya. Abdun, kita itu sebagai abdun, Abdullah. Dalam bahasa Arab, abdun, kalau kita buka kamus Lisanul Arab karangan dari Ibnu Munzir, abdun itu sama artinya dengan kata budak. Abdun itu sama artinya satu kata dengan budak. Maksudnya apa? Bahwa kita itu secara kasarnya adalah Abdullah, budaknya Allah. Budak itu tingkatan yang paling rendah. Kalau misalkan pengusaha, dia memiliki karyawan. Karyawan bekerja agar dia dibayar dengan pengusaha tadi, dengan bosnya. Tetapi budak, dia pasti punya tuan. Budak itu bekerja bukan untuk dibayar tuannya, bukan untuk dibayar tuannya. Akan tetapi memang itu kewajibannya. Itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Itulah yang disebut dengan abdun, budak. Maka jangan sampai keliru ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan balasan. Sebetulnya tidak keliru, tapi kurang pas. Kita beribadah kepada Allah dengan mengharap surga. Itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena kalau misalkan ternyata tidak ada surga, kira-kira kita masih mau beribadah atau tidak, ibu-ibu? Misalkan sekarang ibu-ibu beribadah, ibu-ibu sholat 5 waktu, ibu-ibu tadarus Al-Quran, puasa, sunnah, dan lain-lain sebagainya, infak dan lain sebagainya, otomatis mengharapkan surga. Nah, kalau misalkan surga itu tidak ada, karena kita sendiri pun tidak pernah melihat surga, kita hanya tahu dari Al-Quran, dari nas-nas Al-Quran maupun hadis. Kalau misalkan surga tidak ada, apakah kita masih mau untuk beribadah kepada Allah? Masih mau enggak, Bu? Masih mau enggak, Bu? Kalau misalkan surga mboten wonten, kira-kira jenengan itu masih beribadah mboten? Kenapa kok masih? Kenapa, Bu? Bertemu dengan Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita itu meletakkan ibadah seperti ibadatut tujar. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 jenis ibadah. Yang pertama ibadatut tujar. Ibadatut tujar adalah ibadahnya pedagang. Pedagang itu apa? Hitung untung ruginya. Maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah untuk mencari keuntungan, untuk mencari balasan. Berupa apa? Surga. Berupa apa? Pahala. Ini namanya ibadatut tujar. Kita beribadah, kita sholat,
5 waktu, tambahin sholat tahajud, tambah sholat duha, puasa yang wajib Ramadan kita kerjakan, Senin Kamis kita kerjakan, puasa-puasa yang sunnah yang lain kita kerjakan, infak setiap hari kita keluarkan, hari Jumat lebih-lebih. Tapi kita masih berpikiran kita beribadah agar mendapatkan surga. Nah, ini ibadah tujar. Tidak ada yang salah, akan tapi ini tingkat ibadah yang paling rendah. Karena kita tidak semata-mata karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi masih mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan ada ibadatul ibad. Ibadatul ibad, yaitu ibadahnya seorang hamba karena dia takut mendapatkan siksa. Kita beribadah karena kita takut masuk neraka. Kita beribadah karena kita takut mendapatkan dosa. Ini ibadatul ibad, kata Imam Al-Ghazali. Salah enggak? Enggak salah. Tapi ini tingkatan yang paling rendah. Hampir sama tingkatannya dengan ibadatul tujar. Kalau ibadatul tujar mengharap balasan, kalau ibadatul ibad mengharap tidak disiksa. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, ada namanya ibadatul akhyar. Yaitu beribadah karena memang memiliki rasa syukur kepada Allah. Beribadah karena ingin mengharapkan ridho Allah. Ini namanya ibadatul akhyar. Dan inilah yang paling tinggi tingkatannya seorang beribadah. Kita beribadah, memang betul-betul kita sholat, niatnya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Niatnya kita itu bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat. Niatnya agar kita diberikan rahmat oleh Allah. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Karena kalau kita letakkan ibadah tadi ya ibu-ibu, sebatas kewajiban, ibadah akan berat. Saya suatu kali pernah ditanya sama santri saya, Ustadz, kenapa ya Ustadz, saya kok ketika ibadah, ketika sholat kok rasanya berat banget. Mau sholat maghrib berat, mau sholat isya berat, mau sholat subuh bangunnya berat. Kenapa ya Ustadz? Dan ketika sudah sholat pun rasanya kok nggak ada apa-apa. Cuman sebatas melakukan kewajiban saja. Dan itu mungkin kita alami seperti itu ya ibu-ibu. Rasanya sholat ya cuman sebagai kewajiban. Kenapa seperti itu? Karena kita meyakini bahwa sholat itu kewajiban. Dan yang butuh sholat itu adalah Allah. Padahal sebetulnya Allah itu tidak butuh ibadah kita. Kita tidak sholat pun Allah tidak apa-apa, Bu. Kita tidak ibadah, kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak infak. Allah tidak apa-apa. Tidak rugi. Akan tetapi kita yang rugi. Seharusnya kita letakkan ibadah itu sebagai kebutuhan. Bukan sebagai kewajiban. Kita itu memang butuh sholat. Kita itu butuh berkomunikasi, butuh curhat, butuh berinteraksi dengan zat yang menciptakan, zat yang maha segalanya. Kita butuh itu. Nah, coba ibu-ibu nanti kalau sholat misalkan, cobalah merasa bahwa kita itu memang yang butuh ibadah. Kita yang butuh untuk sholat, maka pasti nanti akan rasanya berbeda. Kalau sekarang kita hanya melakukan sholat hanya sebatas ritual saja, ritual yang dimulai dari salam, yang diakhiri dengan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Cobalah nanti ketika sholat rasakan itu. Kita butuh, memang kita butuh sholat. Kita mulai dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita rasakan, maka insya Allah sholat kita itu menjadi berbeda. Nah, inilah tingkatan ibadah yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali, ibadatul akhyar. Kemudian ma'asyiral muslimat jamaah rahimakumullah. Setelah kita paham bahwa kita tadi adalah seorang abdun, hamba yang tugasnya adalah mengabdi, tugasnya adalah melayani, mematuhi perintah-perintah Allah, tapi jangan sampai lupa. Kita hakikat di dunia, di samping menjadi abdun adalah menjadi khalifah.
Di samping menjadi abdun, kita hidup di dunia ini menjadi khalifah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku itu akan mengutus, akan memilih khalifah fil ard, di bumi. Kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan memilih seseorang yang berbuat kerusakan di bumi dan mereka saling menumpahkan darah satu dengan yang lain? Qalu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, malaikat ini masih mengatakan, adalah yang sering memujimu, sering mengkuduskanmu, mensucikanmu. Namun jawaban dari Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku itu lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard. Apa itu khalifah? Khalifah adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan perbaikan. Ini hakikat manusia hidup yang kedua ya. Yang pertama tadi hamba, abdun, tugasnya untuk beribadah. Di samping itu manusia juga bertugas sebagai khalifah untuk menciptakan kebaikan, membuat kebaikan di dunia, perbaikan kehidupan di dunia. Karena sekarang ibu-ibu kita sangat miris ya, bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini, khususnya kerusakan moral. Kemarin ada berita 100 lebih siswa SMA, siswi SMA di Ponorogo hamil. Sangat miris sekali. Siswa SMA Ponorogo hamil, padahal jika dilihat dari umurnya belum sampai 20 tahun. Masih di masa-masa sekolah. Yang akhirnya minta dispensasi untuk menikah. Bagaimana kerusakan betul-betul terjadi dengan sangat nyata. Sebelumnya ada kasus bagaimana seorang suami selingkuh dengan ibu mertuanya. Nggak bisa dibayangkan ibu-ibu bagaimana seorang suami bisa-bisanya selingkuh dengan ibu mertuanya dan bahkan sudah pernah berhubungan sampai-sampainya. Kerusakan moral sangat luar biasa. Dan kita sebagai khalifah fil ard memiliki tugas untuk melakukan perbaikan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa dari diri sendiri. Diawali dari diri kita sendiri. Kita memiliki pikiran yang positif. Pikiran yang positif ini digunakan untuk melihat berbagai aspek. Kita gunakan hati kita, jangan sampai kita dengki terhadap orang lain. Gunakan harta kita untuk membantu orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita melakukan kerusakan-kerusakan. Baik itu kerusakan yang sifatnya untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dimulai dari diri kita. Setelah diri kita sudah mulai bagus, mari kita melakukan perbaikan kepada keluarga. Apalagi ibu-ibu memiliki peran penting terhadap keluarganya. Ibu-ibu terkenal cerewet, tapi cerewetnya ibu itu sangat membantu dalam menjaga keluarganya ini. Justru malah kalau ibunya itu pendiam, nyuwun sewu itu berbahaya. Karena kalau bapak cenderung memang diem, tapi kalau ibu kan banyak ngomong ya ibu. Justru itu yang bagus. Anak yang salah ditegur, anak yang kurang baik dikasih tahu, nak ini loh yang baik seperti ini nak.
Itu tugas orang tua, tugas ibu. Dan itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang tua itu yang mengayomi anaknya. Jadilah orang tua yang mendengarkan anaknya. Jadilah orang tua yang bisa menjadi teman curhat anaknya. Nah, nyuwun sewu, sekarang banyak yang kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik itu anak SMP, SMA, ternyata ketika dilihat ada problem di keluarganya. Kebetulan saya di pondok ada beberapa santri yang bermasalah misalkan. Biasanya saya lihat terlebih dahulu, Bu, dari keluarga yang seperti apa. Dan ternyata memang santri-santri yang bermasalah, mereka punya masalah. Dilihat dari keluarganya, ternyata keluarganya bermasalah, Bu. Entah itu ada yang ternyata tidak tinggal dengan keluarganya, bapak ibunya kerja di luar kota, bahkan di luar pulau, ada yang kerja di Kalimantan, dia hidupnya dengan kakek neneknya, akhirnya bermasalah. Ada yang ternyata keluarganya, orang tuanya sudah cerai, sudah tidak bersama, akhirnya di pondok pun bermasalah. Dan memang banyak kasus-kasus seperti itu. Santri-santri yang bermasalah, ketika saya lihat keluarganya, saya wawancarai, saya tanya, oh ternyata dari keluarganya itu bermasalah. Maka dari itu ketika ibu masih ada kesempatan untuk mendidik anaknya, masih ada kesempatan untuk mendampingi anaknya, jangan sia-siakan itu. Karena anak adalah investasi. Insya Allah kalau anak kita itu soleh, kita akan mendapatkan pahalanya, menjadi amal jariah. Salah satu ada 3 hal yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Jangan sampai disia-siakan. Anak kita didik betulan, kasih ilmu agama. Mereka mintanya apa, kita bimbing ke jalan yang bagus. Insya Allah itu nanti akan berdampak kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian ketika dari keluarga kita sudah mampu untuk merubah menjadi lebih baik, mari kita luas lagi, kita rubah masyarakat kita di desa. Apa yang kurang pas kita musyawarahkan, kita cari jalan keluarnya seperti apa. Di organisasi ibu-ibu di NA, bagaimana, ada masalah apa, dirembuk, dicari jalan keluarnya, dicari solusinya seperti apa. Kemudian nanti naik lagi di daerah, di pemerintahan, kalau ibu-ibu ada yang anggota pemerintahan, kita cari, kita melakukan perbaikan. Kalau kita lihat di Indonesia pemerintahan, rusaknya lebih parah lagi. Pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, bupati, presiden, tidak ada sekarang yang benar-benar jujur. Luper jurdil sekarang sudah nggak ada, Bu. Mana ada yang bisa jadi presiden, jadi kepala desa, jadi gubernur, bupati tanpa mengeluarkan uang? Sekarang nggak bisa. Apalagi di masyarakat desa. Siapa yang ngasih uang, dialah yang dipilih. Kalau nggak ngasih uang, nggak dipilih. Sudah rusak. Nah, harus kita lakukan perbaikan. Kita melakukan islah. Sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang beragama. Tugas kita sebagai khalifah menjadi terlaksana. Itulah gambarannya bahwa kehidupan di dunia itu, di samping kita menjadi abdun, menjadi hamba, kita juga termasuk khalifah fil ard, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penggerak yang harus menciptakan masyarakat sebaik mungkin. Maka dari situ, ketika kita paham tadi hakikat dunia, hakikat manusia hidup di dunia, kita akan bisa beribadah dengan baik, sehingga apa yang kita inginkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan kita gapai. Ma'asyiral muslimat jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi maupun ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan, itu semuanya datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.